Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati kita semua. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami patut naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih memberi kami waktu, kesempatan untuk kami kembali membaca, merenungkan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-5. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita mengenai menghadapi jiwa yang tertekan. Saya percaya ada waktu dan ada saat kita menghadapi tekanan yang luar biasa. Kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit dalam hidup kita yang membuat jiwa kita tertekan. Dan itu juga yang dialami oleh sang pemazmur dalam ayat 5. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Juga dalam ayatnya yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Juga diulang dalam ayat 12, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku. Di sini kita melihat bagaimana sang pemazmur sedang mengalami tekanan. Dalam hidupnya dia sedang mengalami jiwa yang tertekan oleh karena pergumulan, oleh karena persoalan, oleh karena kesulitan hidup yang dia sedang alami. Sehingga jelas sekali dia menghadapi jiwa yang tertekan. Dari kebenaran firman Allah di hari ini kita akan belajar dalam menghadapi jiwa yang tertekan kita harus bersikap seperti apa. Apa yang dituntut dari saudara dan saya? Kita belajar dari sang pemazmur dalam menghadapi jiwa yang tertekan oleh karena problematika kehidupan, oleh karena pahit getirnya kehidupan, sehingga jiwa kita tertekan. Setidaknya ada 3 hal yang dituntut dari kita ketika kita menghadapi jiwa yang tertekan. Dalam ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Terus dipertegas lagi dalam ayat 5, inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Bagaimana sang pemazmur menggambarkan, menjelaskan akan kerinduannya yang luar biasa akan Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku. Inilah yang akan kuingat sementara jiwaku gundah gulana, yaitu mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Itu karena kerinduan sang pemazmur kepada Allahnya. Kerinduannya untuk bertemu dengan Allah, kerinduannya untuk menyembah Allah, kerinduannya untuk beribadah kepada Allah ketika dia sedang menghadapi jiwa yang gundah gulana. Dari sini kita melihat bahwa yang pertama ketika kita menghadapi jiwa yang tertekan adalah kita harus memiliki kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Kita harus merindukan Allah untuk ke rumah Tuhan. Merindukan Allah untuk bertemu dengan Allah, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Karena itu menolong saudara dan saya dalam menghadapi jiwa yang tertekan.
dalam menghadapi jiwa yang sedang gundah gulana, maka kita harus membangkitkan kerinduan kepada Allah. Kita membangkitkan kerinduan untuk kita bersekutu dengan Allah, beribadah kepada Allah, karena itu menolong saudara dan saya dalam menghadapi jiwa yang tertekan. Jadi jangan jauh dari Tuhan. Kita harus semakin mendekat kepada Allah. Kita semakin mendekat kepada Tuhan. Melalui ibadah kita, melalui persekutuan kita, itu bagian dari kerinduan kita kepada Allah untuk bertemu dengan Dia. Karena ketika kita bertemu dengan Allah, kita mengalami sukacita yang luar biasa, dan itu menolong saudara dan saya menghadapi jiwa yang tertekan. Yang kedua, hal yang kedua yang dituntut dari saudara dan saya belajar dari sang pemazmur, ketika kita menghadapi jiwa yang tertekan, ketika jiwa kita gundah gulana. Yang kedua, dalam ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Diulang lagi dalam ayat 12, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Ini yang kedua yang dituntut dari saudara dan saya ketika kita menghadapi jiwa yang tertekan, jiwa yang sedang gundah gulana, jiwa yang sedang kacau balau oleh karena pergumulan, oleh karena beban hidup, oleh karena pandemi COVID-19. Kita diminta untuk berharap kepada Allah. Apapun yang membuat jiwa kita tertekan, apapun situasi sulit yang kita hadapi, apapun pandemi COVID-19 yang menakutkan sedang melanda seluruh dunia, termasuk di dalam bangsa dan negara kita, kita harus tetap berharap kepada Allah. Dalam menghadapi jiwa yang tertekan, kita harus tetap berharap kepada Allah. Apapun situasi sulit yang kita alami, apapun problematika hidup yang kita jumpai, apapun penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, apapun persoalan hidup yang sedang kita alami, yang membuat jiwa kita tertekan, kita harus berharap kepada Allah. Kita harus berharap akan mujizat Tuhan. Kita harus berharap akan kesembuhan dari Tuhan. Kita berharap bahwa Tuhan akan tolong saya, Tuhan akan mampukan saya, Tuhan akan memberkati saya. Itu langkah yang kedua yang dituntut dari saudara dan saya ketika menghadapi jiwa yang tertekan, jiwa yang gundah gulana. Kita harus berharap kepada Allah. Yang namanya berharap itu berarti bahwa kita menantikan intervensi ilahi. Kita berharap akan mujizat Tuhan. Kita berharap akan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Berharap kepada Allah itu menolong saudara dan saya dalam menghadapi jiwa yang tertekan. Karena itu siapapun kita, apapun kita, bagaimanapun kita, situasi dan kondisi apapun yang sedang terjadi, sedang menimpa hidup kita, mari kita belajar untuk tetap berharap kepada Allah. Kita tetap berharap akan campur tangannya. Kita berharap akan pertolongan intervensi ilahi di dalam menghadapi jiwa yang tertekan. Oleh karena beban hidup, oleh karena pergumulan hidup, oleh karena kesulitan, oleh karena tantangan hidup. Kita harus tetap berharap kepada Allah. Saya percaya hanya orang yang berharap kepada Allah lah yang bisa tetap tersenyum meskipun jiwanya tertekan. Saya percaya hanya orang yang berharap kepada Allah lah yang membuat dia bisa tetap teguh sekalipun jiwanya tertekan. Hanya orang yang berharap kepada Allah lah yang membuat jiwa yang tertekan akhirnya menjadi jiwa yang bersuka cita oleh karena kita berharap kepada Allah. Jadi hal yang kedua yang dituntut dari kita dalam menghadapi jiwa yang tertekan, kita harus berharap kepada Allah. Yang ketiga, dalam ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Diulang lagi dalam ayat 12, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bersyukur kepadanya.
Ini hal yang ketiga yang dituntut dari kita dalam menghadapi jiwa yang tertekan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Betapapun jiwa kita tertekan, kita harus bersyukur. Betapapun kita mengalami pergumulan yang berat, persoalan yang sulit, yang pekik, yang sulit untuk kita mengerti, kita selalu berkata bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bibir mulut kita selalu mengucap saya bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun jiwaku gundah gulana, sekalipun jiwaku tertekan, sekalipun jiwaku menghadapi masa yang sukar, masa yang sangat sulit dalam hidup saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh sang pemazmur yang perlu saudara dan saya contohi dan teladani dalam hidup untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Daripada kita warnai hidup dengan sungut-sungut yang tidak ada guna, yang tidak ada artinya. Daripada kita mewarnai hidup dengan segala keluh kesah yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada artinya dalam hidup kita, lebih baik bibir mulut kita berkata, saya bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Itu yang sangat penting dalam hidup kita, dalam menghadapi jiwa yang tertekan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami menghadapi jiwa yang tertekan. Dalam menghadapi jiwa yang tertekan, tolonglah kami supaya kami memiliki kerinduan kepada Allah untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena ketika kami memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Allah, itu bisa mengobati jiwa kami yang tertekan. Tolong kami juga supaya kami tetap berharap kepada Allah. Apapun situasi hidup kami, apapun jiwa kami tertekan, apapun jiwa kami gundah gulana, tolonglah ya Tuhan supaya kami tetap berharap kepada Allah. Dan tolong juga supaya kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.